Selamat malam para penikmat talk show. Malam-malam banyak bicara, banyak ilmu, banyak yang bermanfaat. Oke, balik lagi nih. Malam ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Yang pertama itu ada dosen kita, Ibu Serpina Tiurmaida. Halo Ibu. Terus yang kedua ada Vira. Selamat malam Vira. Terus yang terakhir ada juga namanya Bang Ipeng. Halo. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong buat tamu-tamu. Buat Ibu Sere mau izin, saya mau nanya nih. Pertama, Ibu kegiatan, Ibu kan sebagai dosen kita nih, pengajar kita, atau bisa dibilang guru ya. Terus saya mau nanya, selain kegiatan Ibu sebagai dosen itu, apa ya Bu selain dosen dan ibu rumah tangga? Mungkin ada kerjaan sampingan kah atau ada job yang lain gitu Bu? Ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ya sudah diundang di talk show-nya teman-teman ini ya, luar biasa sekali ya. Kegiatan Ibu selain dosen, ya, Ibu membuka sebuah yayasan solusi itu kreatif di mana itu memberikan pelatihan komunikasi, ekonomi, hukum, lebih banyak ke bidang komunikasi. Nah, nanti kalau teman-teman ikut serta dari pelatihan bisa paket komplit selain dosen juga punya yayasan dan banyak sekali yang diajarkan di sana. Tepuk tangan loh. Terus mau nanya dulu ke Bang Ipeng. Bang Ipeng selain mahasiswa di BK 57 kerjanya apa Bang? Freelance kah atau punya usaha sendiri atau apa gitu? Boleh Bang dijawab Bang? Kebetulan saya selain bekerja dan juga sebagai mahasiswa, nih mahasiswa kebetulan hari Senin dan hari Sabtu aja nih. Iya, hari Senin. Hari biasanya saya sibuk bekerja. Bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan di University. Kalau mereka ini menurut gue sahabat komputer karena kerjanya kerja komputer aja sih. Terus selain kerja mungkin ada hobi lain yang bisa dikasih tahu sama Kebetulan saya rutinitasnya run alias lari. Olahraga. Lari sore. Pagi kerja. Larinya sambil lari. Iya. Ya, kita tuh lari. Gitu kan. Oke, balik lagi terus sama Kak Vira. Halo Kak Vira juga sama yang mau ditanya kegiatan apa nih selain jadi mahasiswa di BK 57. Kita kan banyak yang belum kenal sama Vira ini. Terus tadi Ibu Serpina udah perkenalan, terus tadi Bang Ipeng udah perkenalan, tinggal Kak Vira doang. Kalau kegiatan saya selain mahasiswa itu saat ini bekerja di bagian Mega Finance di bagian admin support. Wah, cuy. Mungkin jangan admin yang lain. Admin, ya itulah kepada yang ada kasus banyak gitu ya. Terus Kak lanjut Kak Bu. Admin support aja. Jadi itu tuh kayak kendala-kendala di dalam marketing di cabang ataupun di pusat. Jadi ntar yang apa sih lebih menangani itu saya jalan ke IT atau ke jalan tanda tangan ke atasan gitu. Iya, kalau gaji kurang juga pasti saya dikejar aja gitu. Berarti dia menjembatani ini. Iya, jembatan. Kalau jembatan yang ada gaji dibawa dia semua. Oke, jadi malam ini saya mau ngajak diskusi tentang public relation. Public relation kan banyak nih, ada banyak di perusahaan dan juga job-jobnya juga macam-macam. Selain jadi penulis, juga selain jadi penghubung atau kita bisa bilang menjembatani antara satu dan yang lainnya juga. Ada sejarah yang bikin saya tertarik dan penasaran pengen bahas sama ibu terutama dan teman-teman yang lain juga. Yaitu ada ini Bapak
dari public relation di dunia. Oh, Nah itu dia tuh menarik banget kan. Jadi bapak dari public relation di dunia itu namanya D.V. Ledbetter-Lee. Dia tuh setahu saya itu dulu beliau terlahir dari anak seorang yang agamis banget. Terus dia menempuh kuliah, terus dia mulai kerja. Dari mulai kerja itu dia merasa kayak apa namanya, bisa dibilang gajinya kayak kurang nih, iya. kurang gaji atau dari finance kayaknya kurang cocok. Terus dia mulai cari kerjaan yang lain. Mungkin dia tertarik di dunia hubungan masyarakat, kita bisa bilang public relation. Dari public relation itu kan banyak ya, selain ngurusin sebuah perusahaan atau menjembatani dari perusahaan satu ke perusahaan yang lain atau dari perusahaan ke tim media. Dulu beliau juga kalau nggak salah sempat kerja di ini apa namanya, reporter ya, sebagai reporter di salah satu media koran di New York City. Iya. Nah, saya mau nanya nih Bu, sebelum masuk ke pembahasan inti, mungkin Kak Fira sama Bang Ipin bisa menjawab juga. Public relation itu apa sih? Apa sih public relation, dan mungkin sedikit yang bisa dijelasin itu dari cara kerjanya aja deh, salah satu atau dua cara kerjanya juga. Boleh Ibu share dengan Iya. yang jawab. Jadi kalau public relation ini sebenarnya luas banget ya. Memang bangga ya, seperti daripada mau public relation kita ya, Bapak Evi ya. Beliau itu memotivasi kita sebenarnya, memotivasi kita karena banyak cara yang dia lakukan untuk mendapatkan keuntungan, mendapatkan keberagaman dari komunikasi yang dia miliki. Dan yang perlu diketahui, seorang PR itu tidak hanya sekedar dia menyampaikan atau sebagai pengolah informasi dan komunikasi, tetapi bagaimana dia mencoba untuk menjalin hubungan baik dengan beberapa pihak ya, terutama dengan media nih, terjadi media ya. Tentu Pak Ipin juga tahu ya kalau humas itu selalu berhubungan dengan media ya, berhubungan dengan media, dan tidak saja juga dia untuk menumbuhkan citra perusahaan ya, meningkatkan citra perusahaan, tetapi ternyata PR itu di mana-mana dibutuhkan gitu loh, di perusahaan itu sangat dibutuhkan bagi PM ya. Jadi bagaimana cara seorang PR itu bekerja sama, terus bersinergi untuk menghasilkan keuntungan, mempunyai tujuan untuk menumbuhkan, ya, menumbuhkan semangat, ya, menumbuhkan kerjasama dengan antar pihak, ya, seperti itu. Nah itu menurut Ibu nih. Jadi ya aku luas banget. Mungkin kalau dari Bang Ipin, menurut Bang Ipin itu PR itu apa sih? Ya kurang lebih menurut saya sama, karena PR itu kan dari katanya aja, public relation. Public itu kan relation itu kan merelasi. Jadi seorang PR itu memang dia bekerja untuk menjembatani publik dengan perusahaan pihak kita, dengan pihak luar atau pihak internal seperti itu. Nah, ini mungkin juga salah satu kasarnya berarti bisa dibilang public relation. Iya, kan dia sebagai seorang public relation juga. Sebagai penjembatan dari antara satu dan yang lainnya juga. Iya, sebagai problem solver juga. Kalau gaji-gaji bermasalah, katanya larinya ke Mbak Fira. Ya. Iya, ada konflik atau apapun larinya ke Fira juga. Ya. Jadi memang PR itu dibutuhkan di semua bidang. Ya. Tidak hanya di bidang komunikasi saja ya, tapi di hukum juga perlu. Ya kan? Finance ya. Nah, gitu. Jadi memanglah PR itu harus. Berarti PR itu dibutuhkan di banyak kantor, termasuk di kantor-kantor pemerintahan itu juga ada ya. Iya. Harus ada ya, kayak Iya. Humas kan, humasnya, terus iya humas. Iya, karena dia humas itu kan menjalin hubungan dengan mitra kan. Beberapa pemerintahan satu dengan yang lain, kemudian menjalin hubungan dengan pihak eksternal, pihak eksternal. Tidak hanya di internalnya saja, tapi bagaimana dia menjalin hubungan di luar. Ya kan? Ngomongin soal pemerintahan. Waduh, Nah, iya nih, bergerak. Langsung Bu
hubungan pemerintah sama masyarakat. Nah, Wah, iya. pasti banyak gonjang ganjing. Apalagi kemarin kasus yang gitu ya, salah satu artis ketangkap itu yang ketangkap RBD. Oh, Enggak. Ya jadi kan ada apa namanya, ada presiden conference gitu kan, itu orang kira juga termasuk terjun di dunia Iya, itu ya. karena itu salah satu bentuk kegiatan. Kegiatan. Bentuk kegiatan dari PR itu kan tidak hanya dia mengadakan press conference ya, tapi dia juga bisa mengadakan sebuah kegiatan event ya, kegiatan sosial. Nah, kegiatan sosial itu kalau di pemerintah banyak dari apa? Kementerian Sosial kan, Departemen Sosial. Saat kebanjiran, kebakaran, ya kan, tsunami semuanya, ya kan, gitu. Kayak di Cianjur juga itu Cianjur. kasus di apa namanya, di Cianjur tuh gempa bumi ada berarti Iya. banyak sekali orang-orang tua atau perhatian untuk terjun membantu Iya, selamatkan. Makanya dia tidak di public internal dan dari di internal saja, tapi di eksternal juga turun. kayak perusahaan swasta film juga lain. Iya, CSR. Kalau telemarketing termasuk public relation nggak? Kalau telemarketing itu adalah bagian dari apa ya, sumber daya manusianya, ya sumber daya manusianya. Namanya juga telemarketing, ya bagaimana dia memasarkan dengan menggunakan media telepon kan, bagaimana dia menarik minat pelanggan, calon pelanggan untuk masuk dan menerima produk yang ditawarkan. Nah, jadi kalau PR sama marketing beda ya, marketing beda. Tetapi telemarketing itu biasanya mendapatkan pelatihan dan pelayanan dari PR. Karena PR itu dia yang memberikan ide dan memberikan pelayanan seperti itu gitu. Dan biasanya diberikan pelatihan-pelatihan. Itu Mbak Kira juga dapat pelatihan kan sebelum menggunakan sebagai telemarketing kan, bagaimana supaya minat dari calon pelanggan itu tertarik dengan produk yang ditawarkan gitu. banyak musiknya selain yang terjun di lapangan, di perkantoran maupun yang di kayak Kafira gini lah. Iya. Kafira gini lah, CSR gitu. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk aduh, banyak banget yang dibicarain, terus banyak banget ilmu-ilmu yang kita dapat selain dari kelas ya. Terus juga kita banyak praktek ternyata di bidang kita masing-masing, kayak Bang Ipeng di mana Bang Ipeng? Di media. Di media, terus Ibu Seren memimpin di sebuah yayasan dosen juga, terus Kak Safira sebagai finance di kantornya dia sendiri. Kalau rentan selesai. Kalau saya kebetulan, waduh, kerjaannya freelance selain jadi apa? jadi mahasiswa, saya juga seorang trainer di segi dunia olahraga. Oh, olahraga ya. Pergerakan itu ya. Iya, ada juga aku bisa berdua apa namanya pekerjaan jadi freelance. Yang utama itu saya kerja sebagai atlet di bidang bela diri jiu-jitsu, terus yang kedua saya kerja freelance di gym sebagai personal trainer. Oh, keren. Ya, kemarin saya memberikan pelatihan dan pengenalan tentang dunia gym pada orang-orang yang mungkin baru pengen terjun di dunia gym atau yang progres sebagai atlet. Oh, jadi bisa membentuk Bisa. Contohnya ini ya. Contohnya gimana sih? Contoh gini ya. Ini Oh. Kalau dari dunia non-repan ini buat sebuah anda tuh gimana sih contohnya kira-kira? Kalau ini pelayanan. Tentu Anda kalau misalnya mau memberikan pelatihan selalu menggunakan public speaking ya kan? Oh iya, Bu. Supaya orang itu tertarik untuk mendapatkan pelatihan dari Abang kan? Nah, gitu. Kalau saya biasanya orang baru nih lagi latihan, saya akan ngobrol dulu. Iya, melakukan approach ya, baru proses. pendekatan. Ini masuk nih bangsa. Melakukan pendekatan ya kan? Nah, itu bagian dari pihak loh kalau melakukan pendekatan
strategi pemasaran itu bagian dari kita juga. Berarti ilmu-ilmu yang bisa dipakai Iya. di Secara nggak langsung berarti kita semua ini melaksanakan teori-teori teori sebagai seorang PR. Strategi marketingnya sudah berjalan ini kan berarti. Iya Bu, kalau nggak jalan nggak jajan. Oke guys, karena waktu kita terbatas, saya mau sebetulnya pengen ngobrol lanjut lagi kita kan Iya, ini next ya. enak banget Next ya. aja, part 2. Nanti kita lanjut di part 2. Oke, dari Bu Serpinatiur Maida, Ibu terima kasih untuk informasi dan penanganannya. Terus ada Bang Ipeng, makasih Bang Ipeng sudah jadi bintang tamu, dan Kak Fira, makasih pada waktunya juga buat semuanya. Oke guys, jadi buat kelanjutannya kita lanjut di part 2. Oke, tunggu aja kelanjutannya. Terima kasih dan dadah.